Hujan baru saja reda ketika Jaka menghidupkan mesin truk orang tuanya di sebuah SPBU kecil di pinggiran kota Semarang. Jarum jam di dashboard menunjuk pukul 11.47 menit malam. Udara malam menusuk tulang, namun Jaka sudah terbiasa dengan dingin dan sunyinya jalan lintas malam hari. Perjalanan menuju Jakarta malam itu, ia pilih lewat jalur alas roban, jalur yang jarang ia ambil kecuali dalam keadaan terpaksa. Alasannya sederhana, jalur itu terkenal angker. Banyak pengemudi truk yang bercerita tentang penampakan, kecelakaan misterius, bahkan hilangnya orang tanpa jejak. Tapi malam ini, dia tak punya pilihan, kontrak pengiriman harus tiba sebelum subuh. Dan jalur lain sedang padat, karena ada perbaikan jalan. Lampu depan truk menembus kabut tipis yang menggantung di jalanan. Pepohonan besar di kiri kanan berdiri, seperti dinding hitam yang memanjang tanpa ujung. Sesekali, Jaka melihat papan peringatan kecil berkarat bertuliskan hati-hati rawan kecelakaan yang terpancang miring di pinggir jalan. Radio tua di kabin hanya mengeluarkan suara gemerisik. Tidak ada siaran musik, hanya sesekali terdengar potongan suara seperti orang berbisik, samar dan putus-putus. Jaka menyalakannya, merasa bulu kuduknya mulai meremang. Ban truk melindas mengumpulkan udara, menimbulkan suara cipratan yang terdengar. Nyaring di tengah kesunyian, ia melirik screen, tak ada kendaraan lain. Hanya kegelapan pekat yang mengikuti dari belakang. Saat truk melewati tikungan tajam, angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma aneh seperti wangi masakan set yang baru dibakar. Perutnya yang sebelumnya biasa saja, kini tiba-tiba terasa lapar. Jaka mengerutkan dahi, di tengah hutan begini bosan. Dari mana? Gumamnya sambil terus mengemudi, ia belum tahu. Rasa lapar itu akan membawanya ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia singgahi. Semakin jauh Jaka masuk ke jalur alas roban, aroma masakan itu semakin jelas. Bukan hanya sate, tapi juga seperti nasi megono wangi yang baru matang, berpadu dengan harum kuah panas. Perutnya berbunyi keras, padahal ia yakin sebelum berangkat tadi sudah makan sampai kenyang. Rasa lapar itu datang secara tiba-tiba, menusuk, dan membuatnya sulit berkonsentrasi pada jalan. Di luar kabin, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berjejer rapat, cabang-cabangnya seperti tangan yang saling terjalin di atas jalan, menutupi cahaya bulan. Kabut tipis mulai mengalir di permukaan aspal, membuat pandangan semakin terbatas. Tiba-tiba, Jaka melihat cahaya perkemahan di jarak jauh, seperti lampu SPBU yang tergantung di pinggir jalan. Semakin dekat, cahaya itu berubah menjadi pancaran terang dari sebuah bangunan kecil. Loh, di sini ada warung? Pikirnya heran. Sepanjang ia melintasi jalur ini, yang ia tahu hanya ada hutan dan jurang di sisi kiri kanan. Tidak pernah ada warung, apalagi yang menyala terang seperti itu di tengah malam. Rasa laparnya semakin menguasai, seolah-olah aroma masakan dari warung itu berkabut masuk melalui celah kaca truknya, memanggil-manggil. Ia pun memperlambat laju truk. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Di dalam hati, ada perasaan aneh campuran antara penasaran dan takut. Lampu obrolan kuning itu semakin jelas ketika Jaka mendekat. Warung kecil itu berdiri di tepi jalan. Atapnya dari seng, dindingnya dari papan kayu yang sudah kusam. Anehnya, di sekitarnya tidak ada rumah lain, tidak ada kendaraan yang terparkir. Hanya hutan lebat dan suara jangkrik. Di bagian depan warung, tergantung papan kayu bertuliskan Warung Sari buka 24 jam dengan kat merah yang sudah pudar. Dari dalam warung, terdengar suara tawa kecil bercampur dengan musik dangdut telan, seperti dari radio tua. Aroma masakannya semakin menusuk hidung, membuat air liur Jaka hampir menetes. Ia meminggirkan truk dan mematikan mesin. Saat kakinya menginjak tanah, ia menyadari satu hal aneh. Jalan yang tadi sepi dan gelap, kini terasa sedikit berbeda. Kabut menipis, udara hangat, dan jangkrik yang tadinya ribut kini tiba-tiba diam. Begitu mendekat, ia beberapa melihat orang duduk di meja panjang di sudut warung. Mereka tampak seperti pengunjung biasa, tapi gerak-geriknya terlalu kaku dan memunculkan mata mereka kosong. Seorang wanita berambut panjang sebahu keluar dari dapur sambil membawa piring berisi sate panas. Wajahnya cantik, senyumnya ramah, tapi entah kenapa, mata Jaka terasa sulit diubah darinya, bukan karena kagum, tapi karena ada sesuatu di balik mata wanita itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wanita itu menyapanya dengan lembut, "Makan dulu, Mas. Pasti lapar kan?" Jaka menelan ludah. Bau sate yang dibawa wanita itu semakin menusuk hidungnya.
bercampur dengan wangi nasi hangat dan aroma wedang jahe yang mengepul. Perutnya berdesir, seolah rasa lapar itu bukan lagi rasa normal, melainkan perintah yang menuntut segera dipenuhi. Wanita itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Sari menyodorkan piring. Di atasnya, sate kambing tersusun rapi, dagingnya tebal, dilumuri bumbu kacang yang mengkilap. Di meja sudah ada sepiring nasi megono lengkap dengan sambal pedas yang harum. "Ayo, Mas. Silakan makan." "Mas kelihatannya lelah sekali," kata Sari dengan suara lembut, hampir berbisik. Jaka sempat ragu, warung di tengah hutan, larut malam, dengan pengunjung yang hanya diam mematung rasanya aneh. Tapi begitu dia melihat kepulan asap dari wedang jahe yang disodorkan, tubuhnya seperti bergerak sendiri. Ia duduk di kursi kayu yang terasa dingin, lalu mulai makan satu gigitan sat. Rasanya luar biasa lezat, bahkan lebih enak dari sate yang pernah ia makan seumur hidup. Nasi megononya gurih, sambalnya pas, wedang jahenya hangat mengalir di tenggorokan. Sesekali, Jaka melirik ke arah pengunjung lain. Mereka masih menatap tanpa berkedip. Mulut mereka agak terbuka, seperti sedang menunggu sesuatu. Di tengah suapan, ia menyadari satu hal ganjil. Sejak masuk ke warung, ia tidak mendengar suara kendaraan lewat, tidak ada angin, tidak ada suara alam, hanya tawa kecil Sari dan dentingan sendok yang entah dari mana asalnya. Sambil mengunyah, Jaka mencoba mencuri pandang lagi ke arah para pengunjung yang duduk di sudut warung. Ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Mereka duduk tegak, tangan di atas meja, namun tidak menyentuh makanan atau minuman di depan mereka. Wajah mereka pucat, seperti kurang darah. Bibirnya membiru dan mata mereka kosong, tidak ada kilatan hidup. Seperti boneka yang dipaksa menatap lurus ke depan. Jaka berdeham, mencoba ramah. "Malam, Pak." Tidak ada jawaban. Mereka tetap menatap, tanpa ekspresi. Suasana warung tiba-tiba semakin mengap. Bau sat yang tadinya menggiurkan, kini seperti bercampur dengan aroma anyir yang samar-samar tercium. Jaka mulai merasa tidak nyaman, tapi setiap kali ia ingin berhenti makan, rasa lapar itu malah semakin menjadi-jadi, seperti ada yang memaksanya untuk terus mengunyah. Sari mendekat perlahan, membawa sepiring lagi sat kambing. "Tambah lagi, Mas, gratis kok. Biar kenyang," ucapnya dengan senyum yang terlalu lebar, seolah pipinya bisa robek. Saat Sari menunduk meletakkan piringnya, Jaka melihat sesuatu yang merefleksikan garis kehitaman seperti bekas jeratan tali yang dalam. Ia langsung menatap ke arah wajah Sari, tapi wanita itu hanya tersenyum sambil berkata pelan, "Makan yang banyak. Nanti gantian Mas nemenin mereka." Jaka menelan ludah, kali ini bukan karena lapar, tapi karena rasa takut mulai menguap. Piring di hadapan Jaka kini kosong, entah berapa tusuk sate yang sudah ia habiskan. Tapi rasa laparnya perlahan mulai redan, napasnya terasa berat, dan keringat dingin mulai membasahi pelipis. Sari berdiri di hadapannya sambil memegang gelas wedang jahe terakhir. "Sudah kenyang, Mas?" tanyanya, masih dengan senyum ramah itu. Jaka mengangguk ragu. "Iya, Mbak." "Berapa semuanya? Biar saya bayar." Sari tertawa kecil, lalu duduk di kursi di seberang. "Jaka, sepiring megono, 2 porsi sate, wedang jahe. Kalau di kota mungkin mahal ya, tapi di sini murah, Mas. Cukup 10.000 saja." Jaka mengernyit. 10.000? "Serius, Mbak? Murah banget." Sari mencondongkan tubuhnya sambil menatap Jaka dalam-dalam. Senyumnya melebar, tapi matanya tetap dingin. "Iya, tapi bayarnya nanti saja, kalau sudah waktunya." Ucapan itu membuat bulu kuduk Jaka berdiri. Ia mencoba bercanda. "Maksudnya gimana tuh, kalau sudah waktunya?" Sari hanya mengangkat alisnya, lalu menatap ke arah 3 pengunjung di sudut warung perlahan. Mereka tersenyum-senyum lebar yang kaku, hingga gigi mereka terlihat semua. Lampu obrolan di atas kepala berkedip-kedip, dan sesaat Jaka merasa cahaya di warung itu menjadi lebih redup. Seolah-olah malam di luar semakin pekat, menutup semua jalan keluar. Jaka memaksa tersenyum sopan, lalu merogoh dompet. Namun Sari menggeleng pelan sambil menggeser tangan. Jaka menjauh. "Nanti saja, Mas. Simpan uangnya, jalan hati-hati ya." Ucapannya terdengar biasa saja, tapi nadanya seperti perintah. Jaka hanya mengangguk, meski dadanya terisi rasa tidak enak. Ia melangkah keluar dari warung. Udara malam yang menyambutnya terasa berbeda, lebih dingin, menusuk hingga tulang. Truknya masih terparkir di tepi jalan, tapi anehnya, saat ia menoleh ke belakang,
Warung itu terlihat lebih gelap, dan suara musik dangdut yang tadi riang kini berubah menjadi seperti suara gamelan yang pelan, tapi berat. Jaka masuk ke kabin, menyalakan mesin, dan perlahan melaju. Jalan kembali sepi, hanya ditemani cahaya lampu truk yang menembus kabut. Namun baru beberapa kilometer, rasa kantuk berat tiba-tiba menyerangnya. Kelopak matanya terasa berat, mengangguk-angguk. Ia mencoba melawan dengan memutar radio, tapi yang keluar hanyalah suara gemerisik. Lalu samar-samar terdengar suara Sari sambil berbisik, "Jangan buru-buru pulang, Mas. Masih jauh waktunya." Jaka tersentak, mematikan radio, tapi kantuknya semakin menjadi. Pandangan mulai kabur, dan setiap kali ia bertanya-tanya, bayangan wajah Sari muncul di ingatannya. Akhirnya ia menepikan truk di bahu jalan untuk beristirahat sejenak, tanpa sadar bahwa keputusan itu adalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Entah berapa lama Jaka tertidur, ia terbangun dengan kepala terasa berat dan tubuh pegal. Udara yang hirup dingin dan lembab membuat napasnya keluar seperti asap tipis. Ia mengucek mata, lalu menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Truknya hilang. Ia tidak lagi duduk di kursi sopir, melainkan di tanah yang basah dan berlumpur. Di sekelilingnya, hanya ada pepohonan tinggi dengan hitam, berdiri rapat seperti tembok. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada jalan aspal, hanya sunyi. Sunyi yang membuat telinga berdenging. Jaka berdiri sempoyongan, mencoba mencari cahaya lampu, jalan atau tanda kehidupan, tapi tak ada. Bahkan kabut tipis yang melayang di sekitar membuat jarak pandang hanya sejauh beberapa meter. Lalu, samar-samar, ia mendengar bunyi kling-kling-kling. Seperti dentingan sendok memukul gelas, bunyi itu pelan, tapi ritmenya teratur. Seolah memanggil, bulu kukuknya berdiri. Suara itu terdengar dari arah yang gelap, di antara pepohonan. Bersamaan dengan itu, aroma sate bakar kembali menyeruak, bertahan seperti yang ia cium di warung tadi ini. "Bukan mimpi kan?" gumamnya dengan suara bergetar. Jaka melangkah ragu mengikuti bau itu, tanpa menyadari bahwa tanah di sekitarnya dipenuhi sesuatu yang licin dan rapuh. Tulang belulang yang tertutup lumut. Langkah Jaka terhenti ketika kakinya menginjak sesuatu yang keras namun rapuh. Ia menunduk, lalu cahaya redup dari purnama yang tersaring kabut menampilkan bentuknya tulang kering manusia. Sebagian sudah retak, tertutup lumut hijau basah, bukan hanya satu. Di sekelilingnya, puluhan tulang berserakan, tengkorak dengan rongga mata yang kosong, rahan yang masih utuh dengan gigi yang menguning, dan serpihan tulang belulang kecil seperti milik anak-anak. Jaka terhuyung mundur, napasnya berburu. Aroma sate yang tadi menggiurkan, kini terasa berubah bau amis bercampur anyir darah yang menguar dari tanah. Lalu ia melihat sesuatu di tengah tumpukan tulang itu, piring pecah, sendok berkarat, dan mangkuk kayu yang sudah retak isinya. Bukan makanan, melainkan potongan daging berwarna gelap yang sudah mengering. Perut Jaka mual, ia teringat semua yang ia makan tadi, rasa lezatnya, dan bagaimana ia tidak bisa berhenti mengunyah. Seketika, tenggorokannya terasa tersumbat, seolah-olah tubuhnya ingin mencari semuanya, tapi tidak bisa diperbincangan. Suara kling-kling-kling. Dentingan sendok makin keras, lalu, dari balik kabut, terdengar suara tawa kecil seorang perempuan nyaring, tapi sekaligus jauh, menggema di antara pepohonan. Waktunya bayar. Kabut di depannya perlahan bergeser, seolah dibelah oleh sesuatu yang berjalan mendekat. Dari balik pepohonan, muncul sosok Sari masih dengan gaun sederhana yang ia pakai di warung tadi. Tapi kini wajahnya pucat seperti mayat yang sudah lama terkubur. Rambutnya tergerai berantakan, basah seperti habis direndam, kulit meniru bekas jeratan tali yang hitam membiru. Lebih jelas dari sebelumnya, Sari tersenyum. Tapi senyuman itu tidak lagi manis, bibirnya sobek hingga ke pipi, menampilkan deretan gigi runcing yang berlapis-lapis. Matanya, yang tadinya bening, kini hitam legam tanpa bola mata, berkilau seperti permukaan air di malam gelap. "Mas, kenyang. Sekarang waktunya bayar." Terdengar ganda, seperti dua orang berbicara, secara bersamaan. Satu lembut, satu parau menyeramkan. Jaka mundur, tubuhnya gemetar. Aku tidak punya apa-apa uang barang. Ambil aja semuanya." Sari menggeleng pelan, sambil melangkah mendekat. "Yang aku mau bukan uang, Mas. Yang aku mau kamu." Dari balik pepohonan, tiga pengunjung warung yang tadi duduk mematung kini ikut muncul. Kulit mereka pucat membiru,
Tubuhnya kaku seperti boneka, dan di sudut bibir mereka meneteskan darah hitam pekat. Mereka berjalan lambat, mengurung Jaka dari segala arah. Bau anyir bercampur aroma sat yang membusuk memenuhi udara. Kabut semakin pekat, membuat jarak hanya tinggal beberapa langkah. Jaka tahu, kalau dia tidak lari sekarang, bayarannya akan nyawa jadinya. Jaka berbalik dan berlari sekuat tenaga, menembus kabut yang dinginnya menusuk kulit. Nafasnya berburu, langkahnya terpeleset di tanah berlumpur, tapi ia bangkit tanpa menoleh. Ke belakang, di tengah kabut, suara langkah kaki berat mulai terdengar, disusul dengan suara yang lebih mengerikan, tawa Sari yang melengking, bercampur dengan dengusan napas parau dari para pengunjung warung itu. Lari aja, Nastol, tidak akan pernah habis. Suara Sari bergema entah dari mana. Jaka menoleh sekilas. Sari kini bergerak tidak seperti manusia. Tubuhnya melayang rendah, rambutnya berkibar liar, dan tangan kurusnya terulur panjang seperti ingin meraih punggungnya. Di belakangnya, 3 sosok pengunjung itu berjalan kaku tapi cepat. Kaki mereka tidak menyentuh tanah. Jaka terus berlari. Namun anehnya, hutan ini seperti berputar. Pohon-pohon di sekelilingnya terasa sama. Akar-akar besar memanjang dan melilit sepanjang. Setiap ia melewati satu pohon besar, dentingan kling-kling-kling itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tiba-tiba, dari kabut di depan, cahaya lampu warung muncul lagi terang, hangat, seperti mengundangnya kembali. Sari kini sudah berdiri di pintu. Senyumnya lebar, dan di tangannya terdapat piring berisi sat yang masih mengepul. Capak lari. Ayo balik. Makan lagi. Gratis kok. Jaka menjerit, memaksakan kakinya untuk terus melangkah menjauhi cahaya itu. Tapi semakin dia berlari, cahaya warung justru semakin dekat. Pagi hari, jalan lintas alas roban kembali dilalui kendaraan. Kabut malam telah menghilang, menggantikan sinar matahari yang menembus pepohonan. Seorang sopir bus yang memperlambat kendaraan ketika melihat sebuah truk tua terparkir miring di bahu jalan. Pintunya terbuka lebar, mesin mati, tapi kunci masih tergantung di kontak. Tidak ada seorang pun di dalam kabin. Warga yang kebetulan lewat mendekat, mereka memeriksa isi truk. Semua muatan masih utuh, dompet dan ponsel yang ada di dashboard. Namun di kursi pengemudi, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sebuah piring berisi nasi megono yang masih hangat, lengkap dengan 2 tusuk sate yang baru setengah termakan. Aroma sate itu menusuk, tapi anehnya, saat salah satu warga mencoba menyentuhnya, nasi di piring itu langsung berubah menjadi gumpalan tanah basah, dan sate itu berubah menjadi tulang kecil yang hangus. Tak ada jejak Jaka. Warga mencari ke sekitar hutan, tapi hasilnya nihil. Sore hari, pencarian dihentikan, truknya dibawa ke pos polisi, sementara piring misterius itu hilang entah kemana. Malamnya, seorang sopir truk lain yang melintas mengaku melihat sesuatu di tengah kabut warung kecil yang terang benderang dengan papan kayu bertuliskan warung Sari buka 24 jam. Di depan warung itu, seorang wanita cantik berdiri sambil memegang tangan, dan di sudut bibirnya ada noda merah yang menetes ke tanah. Bintang-bintang hingga hari ini, kisah hilangnya Jaka masih menjadi misteri di kalangan para sopir lintas Jawa. Banyak yang percaya ia menjadi salah satu pengunjung baru di warung itu. Duduk kaku di sudut, menatap kosong, menunggu giliran korban berikutnya datang. Warung Sari kono tidak selalu ada. Ia hanya muncul di malam-malam tertentu, ketika kabut turun tebal dan bau sat terbawa angin. Siapapun yang berkunjung akan selalu disambut dengan senyuman manis dan hidangan yang tak tertandingi rasanya. Tapi ingat, di warung itu tidak ada yang gratis. Bayarnya bisa dengan apa saja, tapi yang paling sering diminta adalah nyawa. Jadi, kalau suatu malam Anda melintas di alas roban dan mencium aroma sat di tengah hutan, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan pernah mengikuti cahaya lampu di pinggir jalan. Karena sekali saja Anda duduk di kursi kayu,